masuk Indonesia, padahal kopi ini sudah beredar di 7 negara itu dari 2005. Sudah cukup lama, berarti baru bisa dipasarkan secara resmi. Berapa? 17 tahun di luar negeri, Bu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di luar negeri yang menjadi miliarder akibat bisnis kopi ini itu sudah banyak gitu ya. Sekarang giliran Indonesia, dan kami sangat rindu, kepingin kami itu bukan hanya saya atau Pak Rusli, tetapi semua bisa sukses di sini. Karena nih Bapak Ibu semua ada di gerbong pertama di bisnis Swanghor ini ya, untuk jaringan atau untuk ibaratnya membangun suatu komunitas gitu ya. Izin saya mau share screen. Ini saya untuk kita bisa, apa sih yang sering ditanya terus sama member ya selama 5 bulan ini. Ya. Udah bisa lihat ya Pak Rusli ya? Siap. Ya. Nah, pertanyaan yang paling sering itu adalah Swanghor sudah 37 tahun, ya kan? Dan di Indonesia sudah 19 tahun. Kenapa Swanghor itu belum terkenal? Kenapa Swanghor itu kok kita baru dengar sekarang ya, seperti itu. Nah, Pak Rusli silakan bisa bantu jawab, Pak. Oke, terima kasih Bu Vita. Nah, ini yang salah satu alasan saya ya, Bu Vita, teman-teman semua yang hadir di sini ya. Kenapa salah satu jadi pertanyaan saya juga kepada Bu Vita ya, waktu itu kenapa kok baru tahu gitu loh, ya kan? Padahal saya memang kalau saya wajar belum tahu itu wajar. Kenapa? Karena saya itu memang baru di multi level, apalagi nama punya produk yang kayak gini nih gitu ya kan, yang produk bawa produk gitu ya, intinya produk kesehatan itu baru tahun 2023 gitu ya. Selama ini ya paling main aplikasi gitu dan sebagainya. Nah, kenapa kok 19 tahun saya nggak tahu gitu kan? Wajar gitu kan. Tapi kenapa setiap saya prospek orang gitu ya, yang sudah 40 tahun, 30 tahun nyalakan multi level, kenapa kok belum tahu gitu. Nah, ternyata teman-teman, Bapak Ibu semua ya, kenapa 19 tahun itu nggak ada yang tahu? Karena ini produk-produk premium Bapak Ibu, produk-produk berkualitas. Sebelum ada kopi itu ada 30 macam produk ya. Sebelum ada produk kopi masuk di Indonesia 6 bulan lalu, ada 30 macam produk, yang produknya ada skincare ya kan, ada pembersih rumah, ada sampo, ada kapsul. Nah, kapsulnya ini ya, kapsul ini kan pengobatan ya. Pengobatan itu kan lingsi. Nah, lingsinya ini, kapsulnya itu, teman-teman, beda-beda. Ada yang terbuat dari akar ya kan, ada terbuat dari batang, ada terbuat dari daunnya lingsi. Nah, itu beda-beda harganya. Dan ini sangat efektif sekali untuk menyembuhkan orang-orang selama 18 tahun gitu. Maka tanpa leader ya, sekali lagi, tanpa leader, perusahaan ini bertumbuh dan berkembang sampai 7 cabang di Indonesia selama 18 tahun. Ya. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Bayangkan, saya memang belum belum lama di multi level, tapi selama saya 7 tahun di multi level bisnis itu, jangankan 18 tahun nggak ada leader gitu ya kan, 3 bulan leadernya nggak jalan, itu tutup perusahaannya gitu loh ya kan. Nah, ini luar biasanya. Makanya sistem juga nggak pernah berubah. Kenapa? Karena yang beli produk itu adalah para terapis pengobatan Cina ya, kalau bahasa orang itu Shinsei ya. Bahkan dokter-dokter yang memang temennya Cina kan, Cina itu yang pengobatan itu kan punya apa ya, ada pasien ya. Pasien itu adalah kadang ada dokter ya biasa ya, ada orang-orang yang berduit lah mas, seperti itu. Jadi si pengobatan ini sekali belanja itu 100 juta gitu ya kan, paling dapat 100 box kopi, bukan kopi ya, kapsul ya, suplemen. Nah, suplemen kesehatan. Karena di suplemen ini ada yang 300, ada yang 400, bahkan ada yang 2 juta, harganya cuma 20 biji, 20 kapsul. Luar biasa. Jadi kopi kita ini mengandung dari kandungan jamur lingsi ini, itu yang membuatnya luar biasa gitu ya. Nah,
itu kalau yang pengobatan, bayangin teman-teman, seorang terapi itu sangat kecil sekali, pelanggannya cuma 10 orang, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau 10 orang beli satu yang harga 2 juta, berarti kan satu hari omsetnya 20 juta. Kali 30 hari itu 600 juta. Nah, jadi season C ini atau para pengobatan terapis itu belinya ratusan juta itu sebulan habis. Nah, jadi dia ini beli langsung ke perusahaan, kemudian dia ngambil keuntungan 30%. Nah, seperti itu. Nah, kan beda tuh. Beli satu produk, diskonnya beda. Beli 10 produk, diskonnya beda. Beli 100 produk, diskonnya beda gitu loh. Nah, kalau ada orang beli 100 produk, ada tambahan misal karena dia udah pelanggan loyal, dia jalan-jalan gratis. Nah, seperti itu selama 18 tahun gitu loh. Ya. Jadi ini. Nah, itu jawabannya ya. Jadi selama 18 tahun ternyata produk kita itu memang udah teruji dan terbukti dipakai orang-orang yang memang spesialis kesehatan terapi ya. Seperti itu. Jadi itu ya. Ketika ada yang tanya kenapa biasa, karena banyak leader itu memang nggak tahu kok ada perusahaan yang 18 tahun nggak ada orang tahu. Maka marketing plan ini itu beda gitu ya. Marketing plan ini beda sama yang lain gitu ya kan. Pokoknya terkaget-kaget karena bonusnya. Bu Vita aja kaget gitu ya kan. Di bulan kelima dari sekian naiknya 2 kali lipat gitu loh. Nah, seperti itu ya. Itu Bu Vita jawabannya Bu Vita. Iya, terima kasih Pak Rusli. Jadi Bapak Ibu, kalau memang banyak sekali pertanyaan, kemana aja nih 19 tahun ya? Memang kondisi seperti itu. Kalau saya melihatnya secara positif, berarti ini rezeki kita semua. Belum booming, kita boomingkan melalui kopinya, karena kopinya baru launch ya bulan Juni kemarin gitu ya. Jadi memang ini adalah eranya kita, momentumnya kita, tinggal kita memanfaatkan dengan baik ya, seperti itu. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Justru buat saya memprospek dengan perusahaan yang sudah 19 tahun di Indonesia, 37 tahun di dunia, di 7 negara itu adalah nilai positif kita memprospek teman-teman kita, perkenalan kita, dan sebagainya ya. Jadi kita building trust, kita bangun kepercayaan kepada calon prospek kita, bahwa ini bukan perusahaan abal-abal, ini bukan perusahaan yang 5 tahun berhenti karena nggak ada penggerak. Justru ini membuktikan betapa dia komitmen buat Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada pertanyaan juga, ini sering sekali, bagaimana dengan legalitas dan halal produk Swanghor itu di Indonesia gitu ya, karena kan banyak yang takut mau menjalankan dan sebagainya. Pak Rusli mau bantu jawab atau gimana Pak? Silakan Pak. Ini pertanyaan buat Ibu Vita aja yang jawab, gantian lah. Oke. Kalau menurut saya, setelah saya pelajarin, tentu karena saya udah 13 tahun tidak gabung di multilevel apapun, jujur saya menunggu perusahaan yang tepat. Saya jaga nama baik saya, jangan sampai nanti saya pindah-pindah, giliran ada perusahaan yang benar-benar bagus, orang jadi nggak percaya sama kita. Jadi saya tunggu benar-benar ya, sambil saya membangun satu bisnis konvensional saya. Waktu saya dapat kopi, tentu nggak serta-merta, saya tadi sudah cerita, kalau saya nggak didorong sama Pak Rusli untuk gabung, saya mungkin nggak gabung gitu ya. Tapi saya nggak menyesal dan saya terima kasih sekali kepada Pak Rusli, udah seperti adik saya sendiri gitu ya. Artinya benar-benar dia sudah melihat suatu potensi ya, karena beliau kan mungkin 7 tahun terakhir ini sudah ada di dunia jaringan, karena dia udah lihat. Tapi kalau saya hati-hati sekali gitu ya, saya takut sekali nanti kalau ada apa-apa, tutup lah atau dan sebagainya. Nah, 19 tahun bukan waktu yang sedikit Bapak Ibu. Kalau ada yang nanya legalitas, tentu kita perusahaan ini, Swanghor ini, legalitasnya sangat lengkap gitu ya. Bapak Ibu mau tanya apapun mereka pasti punya, karena bukan perusahaan yang baru 1 tahun 2 tahun. Itu seperti itu ya. Jadi legalitasnya si Swanghor sampai ke izin ke networkingnya, izin ke produknya, badan POM-nya ya, itu semuanya pasti ada. Apalagi halalnya, saya terima kasih sekali tadi ada teman-teman dari di Telegram itu tadi sudah mengirimkan ada 2 link penandatanganan bahwa halal itu berlaku di beberapa negara. Jadi sekarang sudah benar-benar internasional gitu ya. Jadi kalau produk di Indonesia itu berlaku halalnya juga di Malaysia dan di 30 negara termasuk Taiwan.
itu ada dan Bapak Ibu silakan gabung di Telegram karena di situ ada linknya ya. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu gabung di Telegram karena di Telegram itu kan bisa scroll up, Bapak Ibu bisa ambil update-update tentang bisnis dari Kopi Juara ini gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya legalitas, kita pakai logika. Ini perusahaan udah 19 tahun. Kalau dia tidak legal, ada satu aja izin yang nggak legal, udah pasti di brandnya, nggak nyampe 5 tahun gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita ajarkan calon prospek kita, itu kalau tanya, kita jawabnya pakai logika. Ayo dong, pakai logika dong. Ini udah 19 tahun loh, sebentar lagi 20 tahun gitu ya. Masa iya dia bisa bertahan seperti ini, apalagi sekarang 2023, mau sekarang ini udah mau booming, udah mau besar. Gak mungkin Swanghor itu macam-macam gitu ya, seperti itu. Dan dia punya gedung sendiri cukup besar di Malaysia, yang di Indonesia juga dia bukan kontrak, dia sudah 18 tahun di situ katanya ya, jadi sudah cukup lama gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ketemu prospek, ada pertanyaannya yang aneh-aneh gitu, kita nggak usah panik ya, tapi kita selalu harus pakai logika seperti itu. Jadi kita bisa menenangkan prospek kita gitu ya. Jadi Swanghor, kita semua itu kita berada di perusahaan yang semuanya sudah legal. Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, seperti itu. Oke. Lalu berikutnya adalah, kan Swanghor ini terkenal dengan jamur Ganoderma, ya, dan dia satu-satunya perusahaan yang punya pabrik Ganoderma terbesar di dunia, gitu ya. Jadi saya pun juga baru tahu bahwa Ganoderma itu mempunyai adalah herbal terbaik di dunia yang sudah dipakai oleh kaisar-kaisar 2000 tahun yang lalu, gitu ya. Akhirnya dengan adanya kami bergabung, kita jadi belajar. Oh, Ganoderma seperti ini dan sebagainya. Nah, kita harus tahu apa sih itu Ganoderma itu, manfaatnya apa itu Ganoderma gitu ya. Jadi kita perlu tahu. Karena apa? Basic hampir yang ada di Indonesia, produk yang ada di Indonesia ini boleh dibilang 50-60%-nya itu adalah mengandung Ganoderma, termasuk kopi yang kita minum setiap hari ini gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Rusli mau bantu apa manfaat dari jamur Ganoderma ini, Pak? Lanjut Bu, Weta. Lanjut Bu. Halo? Oh saya, oke. Ya. Jadi Bapak Ibu semua pasti di sini sudah tahu ya, pasti membuka literatur, mungkin dapat image-image bahwa yang paling penting dari semuanya ini Bapak Ibu ya, jamur Ganoderma itu adalah melancarkan peredaran darah. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita minum kopi ini kayak saya orang diabetes gitu ya, tapi kenapa saya begitu positifnya gitu, karena saya ngerasa 5 bulan ini saya punya energi, dan saya nggak pernah mengharapkan, oh saya akan diabetes saya, gula darah saya turun dalam waktu seminggu, 5 minggu gitu, enggak. Tujuan saya menjalankan bisnis ini adalah saya kepingin sehat sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mendatang. Saya itu harapan saya gitu ya. Jadi jamur Ganoderma ini dia sudah proven, sudah 36 tahun ya, sudah ada patennya, dan dari sekian banyak kehebatannya dia, menurut saya yang paling jitu adalah dia melancarkan peredaran darah. Ya, jadi itu penting sekali karena kita punya banyak penyakit ada di tubuh kita, apalagi kalau udah 50 tahun ke atas pasti udah punya macam-macam gitu ya. Itu pasti salah satu dari di dalam kita tuh pasti ada yang tidak lancar gitu ya. Saya bukan dokter, tapi kebetulan di grup saya banyak sekali dokter gitu ya. Jadi saya juga suka mendengarkan kalau mereka bicara dan sebagainya gitu. Jadi sumber semuanya itu adalah kurang lancarnya peredaran darah kita. Nah, salah satu fungsi dari kopi kita itu Bapak Ibu adalah, walaupun itu dia kopinya dan kopinya bukan perisa ya, bukan yang kimia, tetapi dia ada campuran Ganodermanya. Harapannya saya dengan saya memasukkan tubuh Ganoderma pelan-pelan setahun, sebulan, 2 bulan, 5 bulan dan seterusnya, saya bisa pelan-pelan ginjal saya diperbaikin, mungkin jantung saya diperbaikin. Jadi saya tidak banyak berharap, wah harus besok seminggu sembuh, enggak. Karena tujuan saya minum kopi ini untuk berjangka panjang. Saya kepingin berumur panjang. Saya kemarin sudah cukup belasan tahun minum kopi saset setiap hari. Saya senang sekali, tapi saya hadiahnya malah kena diabetes. Tapi sekarang saya udah
punya apa ya, mindset saya harus sehat dengan bantuan Ganoderma ini gitu, karena buktinya sudah ada gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu harus tahu dulu apa sih yang Bapak Ibu masukkan ke dalam tubuhnya Bapak Ibu gitu ya, supaya kita tuh ada rasa cinta gitu loh. Saya begitu gitu loh, saya benar-benar menghayati sekali kopi ini masuk ke dalam tubuh saya. Sampai saya bilang, sembuhin ya diabetesku, sembuhin. Saya kemarin baru pulang dari Australia, 2 minggu saya nggak bawa obat di diabetes. Tapi boleh dibilang saya cukup sehat gitu loh. Kalau misalnya dibilang berapa sih gula darahnya Bu Vita, saya kasih tahu, saya gula darah saya bukan 120, 150 sampai 170, 180. Kenapa begitu? Itu masih tinggi kan, tapi masih di bawah 200 kan. Saya nggak minum obat, tapi saya makannya masih makan nasi sehari, bisa makan 2 kali piring nasi ya, maksudnya siang dan malam. Saya nggak ada diet sama sekali gitu. Tapi kenapa saya merasakan badan saya sehat? Karena di mindset saya, Ganoderma ini akan membantu saya pelan-pelan memperbaiki apa yang rusak. Jadi saya target saya nggak cuma 2 bulan 3 bulan minum kopi ini. Tentu saya berharap setahun 2 tahun. Karena kebetulan saya juga udah ketemu sama yang minum kopi lebih dari 10 tahun. Beliau sehat sekali. Orang Aceh 65 tahun gitu ya. Jadi saya lihat memang kopi ini berjangka panjang gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong kalau ketemu sama orang yang sakit, jangan bilang oh ini bisa menyembuhkan. Enggak juga sih. Setiap orang tubuhnya beda-beda. Metabolismenya beda-beda ya. Ada yang bisa turunnya drastis cepat, itu hebat. Tapi ada juga yang lama. Kayak saya sih, saya masih di atas 150. Tapi kalau saya minum obat diabetes, udah pasti saya di bawah 150, 120 dan sebagainya. Dengan makan yang saya tanpa diet gitu. Gitu sih Pak Rusli. Jadi menurut saya ini kopi memang luar biasa sekali ya untuk memberi energi kepada saya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngerasa kopi ini bisa memberi kita nanti passive income, apalagi ini ada income-nya gitu ya, kita harus mencintai produknya. Dan kita jangan panik kalau, loh kok gula darah saya nggak turun, loh kok begini, jangan panik gitu ya, karena setiap tubuh orang tuh beda-beda. Tetapi saya cuma ambil positifnya. Sekali lagi, saya orang, karena kita punya perusahaan IT, jadi saya orang logika Bapak Ibu. Jadi maksud saya, ini kopi nggak mungkin booming di 7 negara kalau kopinya jelek gitu loh. Pasti nih kopi mempunyai sesuatu yang spesial buat setiap individu gitu ya. Tapi cara kerjanya saya juga nggak ngerti, saya bukan dokter gitu ya. Tapi memang jamur Ganoderma ini 1-10 ini memang ada di Google. Kita bisa nge-search gitu, apalagi ini dia sudah punya paten jamur Ganodermanya ya. Nah, kenapa jamur Ganoderma dari Swanghor ini yang terbaik? Ya Bapak Ibu, ini juga sering sekali pertanyaan gitu. Pak Rusli mau bantu? Silakan. Oke. Siap. Jadi secara simpel ya, karena tulisannya kecil-kecil dan saya nggak apa ya. Ini jadi gini, kenapa Ganoderma ini terbaik ya? Nah, ini saya di Lampung ya teman-teman, saya di Lampung ya. Di Lampung, saya itu di Lampung ini kawasan industri. Ada, kalau teman-teman tahu, perusahaan Umas ya. Perusahaan Umas itu adalah produksi impor internasional ya, ke luar negeri itu nanas ya, nanas. Nah, itu perusahaannya 35 tahun. Nah, dia itu budidaya, cara menanam ya, cara menanam nanas, cara perawatannya, cara begini, cara begitu. Nah, ada ini begitu sehingga gitu ya. Sehingga itu bisa impor, dan satu-satunya terbesar itu Lampung gitu. Kasih dulu satu-satu untuk Lampung gitu. Lampung ini luar biasa ya. Nah, sama di Ganoderma ini 35 tahun memang perusahaannya memang budidaya gitu ya. Budidaya jamur Ganoderma ini ya. Jadi kualitasnya tuh ada kualitas ya kan. Kita teman-teman bekerja di perusahaan ya. Perusahaan itu kan ada kualitasnya, ada tim puisinya ya gitu bahasanya. Jadi ada tergantung dari harga Ganoderma tadi ya. Ada yang 400 begitu ya, ada begini ya. Nah, ada salah satu, ada perkebunan Ganoderma itu ada yang memang khusus di dalam rumah kaca gitu. Bisa dilihat ya teman-teman di YouTube ya. Apalagi zaman sekarang itu canggih-canggih ya. Semua informasi itu ada di YouTube ya.
Nah, itu ada pabriknya karena perusahaan ini kan perusahaan lama ya. Nah, jadi ini ada kualitas terbaik. Kenapa? Karena dia budidaya sendiri ya kan. Dia ngecek ya kan, ada tim-timnya ya kan. Jadi terbaik. Nah, sama seperti makanya saya pernah ketemu ya sama owner perusahaan. Saya bilang, "Kopi saya itu kopi bagus," kata saya. "Kenapa bagus?" "Lingsi," kata saya. Satu-satunya di Indonesia yang mengandung jamur Ganoderma, kata Lingsi, kata saya. Saya seperti itu jawabnya. Karena perusahaan saya gitu ya kan, itu 35 tahun budidaya ini. Katanya saya ada kopi Lingsi juga, kata dia. Benar, kata saya, itu nggak salah. Perusahaan kamu punya Lingsi juga, tapi kata saya, Lingsi itu ada macam-macam, ada 7 macam, kata saya. Begini, begitu, begini, kata saya. Contoh, nggak usah kita pusing-pusing, kata saya, karena saya ini nggak suka jalankan bisnis itu, saya tuh nggak suka pusing gitu ya kan. Maksudnya gini, dengan santai, dengan logika, dengan yang mudah dipahami kepada calon prospek ya. Kata saya baju ya, teman-teman lihat baju saya. Nah, jadi baju saya. Nah, jadi kualitas baju itu kan kita sama-sama baju ya, sama baju. Tapi baju itu kan ada yang bermerek, ada yang tidak bermerek, betul nggak? Ya kan? Nah, ada kualitas kaki lima, ada kualitas pasar, ada kualitas mall, bahkan ada kualitas yang lebih tinggi lagi. Ada yang Lois misalnya ya, di mall ada yang 400, ada yang di kaki lima itu Lois bacaannya itu cuman 100.000. Dari bahannya beda, jahitannya beda ya, desainnya beda juga. Jadi itulah kualitas kita, kata saya. Jadi orang itu diem, nggak bisa ngomong dia. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman bisa menjawab dengan benar dan masuk akalnya dia ya, karena orang kadang-kadang gini, nggak masuk akal katanya. Padahal bukan nggak masuk akal, tapi akalnya yang belum masuk ya. Jadi makanya kita masukin bagaimana penjelasan kita masuk akal ke dia dan dia tidak menjawab lagi. Gitu. Seperti itu, Bu Vita, penjelasan saya, Bu Vita. Kalau Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak ya. Jadi jamur Ganodermanya Swanghor itu juga sudah terpaten Pak, gitu ya. Jadi dia grade-nya grade A. Nah, dan seluruh produknya si Swanghor, mereka bilang semuanya itu adalah buatan Swanghor. Jadi ini bukan maklun. Jadi salah satu yang bikin saya mantap, mau minum kopi, saya niatin bertahun-tahun, nanti mungkin sampai saya tua, lebih tua lagi gitu ya. Saya lihat apa yang saya masukkan, saya minum setiap hari ini bukan sesuatu yang nggak jelas gitu ya. Semuanya jelas, sebelum kopi ini keluar ada penelitian 4 tahun dan sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengenal apa yang produk yang mau kita jalankan, dan yang kedua juga produk ini asal usulnya bagaimana gitu ya. Itu juga karena setelah saya pikir-pikir, sejak saya menjalankan Swanghor, iya ya, saya nyesal banget kenapa saya baru tahu Swanghornya tahun setelah masuk Indonesia gitu loh. Kenapa nggak kayak Bapak itu? Kalau seandainya saya udah minum 10 tahun kan mungkin saya nggak kena diabetes gitu ya. Tetapi saya pikir ya udah, nggak ada yang perlu disesali, yang penting kita jalankan. Ini baru masuk Indonesia, momentum gitu ya, produknya jelas, dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya Indo 100 sekali lagi, itu ada company profile-nya dari perusahaan ini. Jadi Bapak Ibu untuk meyakinkan ini benar-benar perusahaan yang serius apa enggak, besar apa tidak, silakan ada filmnya gitu ya. Jadi saya lihat memang transparansi dari sisi Swanghornya, dia open dari sisi situ ya. Tapi kalau dari sisi kebijakan, saya 5 bulan ini banyak ngalamin, saya benar-benar merasa kita ada di perusahaan internasional karena dia punya kebijakan sangat ketat sekali ya. Nanti saya ceritakan kemarin downline saya yang belajar di Malaysia, ditolak dan sebagainya ya. Oke, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu tahu dulu bahwa kenapa Swanghor grade A, ya karena ini, dia punya pabrik terbesar untuk Ganodermanya, dia bukan maklun, dan grade-nya A sudah terpaten, itu penting sekali. Dan yang paling penting, mereka juga punya bioteknologi, perusahaan yang khusus meneliti produk-produknya dari, terutama untuk Ganodermanya gitu ya. Jadi ini benar-benar mereka dari hulu ke hilir itu dipunyai oleh Swanghor, seperti itu ya. Dan produk-produk dari Swanghor, terutama jamurnya, itu sudah mendapatkan sertifikasi, ada 2 malah dari Taiwan gitu ya, dari Departemen Kesehatannya. Jadi Bapak Ibu semuanya itu ada di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat semuanya ya. Oke.
Nah, ini pertanyaan nomor 5 ya. Kopi SH Juara Cafe masuk ke Indonesia, tadi kita sudah ceritakan ini baru masuk 24 Juni, jadi belum ada 1 tahun. Apa kekuatan dari produk kopi ini sampai kok bisa habis di bulan Januari 2024? Jadi saya kemarin juga tanya sama pimpinannya Swanghor gitu ya, kok bisa sampai kehabisan gitu ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan perusahaan Swanghor. Kenapa? Satu, mereka itu tidak menyangka Indonesia secepat itu. Dan karena 18 tahun tidak ada pergerakan yang signifikan, karena kan yang beli hanya sinse-sinse atau dokter untuk jadi pergerakannya tidak sehebat sejak Agustus ke sekarang gitu ya. Mereka sudah punya jadwal, namanya pabrik kan nggak mungkin hari ini habis besok datang, kan nggak begitu, karena produknya nggak dari Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi mereka tuh udah punya jadwal. Oke, tahun 2023 ini berapa kali kirim barang ke Indonesia. Nah, mereka itu biasanya import barang tuh 4 bulan sekali, 3-4 bulan sekali katanya. Nggak disangka pada saat bulan Agustus tahun lalu, Juni tahun lalu ya, mereka masuk kopi, terus lalu dari kita ya, bulan Agustus ya Pak Rusli, kita bergerak, kita ngeliat suatu momentum gitu ya, pergerakannya tuh luar biasa. Nah, mereka nggak bisa semerta-merta harus, main pesan, kirim dong gitu, mereka punya jadwal. Ingat, pabriknya mereka di Taiwan ini melayani 7 negara, bukan hanya Indonesia, seperti itu. Nah, tetapi dengan adanya habis di bulan Januari ini, pimpinan dari Swanghor Indonesia sudah bilang, Bu Vita, kita sekarang jadwal mengirim kopinya tuh nggak 3-4 bulan sekali, tetapi setiap bulan. Ya, bahkan saya dapat masukan dari kiri kanan dari teman-teman semua mitra Indosat bahwa kalau bisa gudang belum ada setengah udah harus order lagi. Nah, itu yang mereka lakukan. Swanghor nggak mungkin diam aja, dia sudah 18 tahun di Indonesia, masuk 19 tahun ya. Artinya kalau ini habis ya udah kita maafkan ya, tetapi kita juga ibaratnya sudah mengkawal perusahaan ini. Kamu hati-hati ya, Indonesia tuh nggak bisa disamakan sama Malaysia sama Singapura gitu ya, karena penduduknya aja kita berkali-kali lipat daripada yang sekarang gitu ya, jadi daripada Malaysia Singapura. Nah, saya bilang sama pimpinannya ini, namanya Ibu Suryana, kamu akan lihat Desember ini kita pasti omset akan dalam waktu hitungan bulan, Malaysia sama Singapura udah menjalani macam-macam bertahun-tahun, pasti kita akan secara omset melebihin mereka, karena saya tahu Indonesia itu begitu hebatnya. Dan untungnya saya lihat memang sistemnya mereka luar biasa. Jadi feeling saya memang Swanghor itu dari terutama dari Malaysianya, mereka juga bilang mereka udah nggak bisa underestimate Indonesia lagi, karena Indonesia udah mulai bergerak naik ke atas gitu ya. Jadi Bapak Ibu, semoga aja di tahun 2024 ke depan ini perputaran dari pengiriman kopi itu tidak pernah terlambat lagi. Bukan terlambat, mereka bukan terlambat, tapi jadwalnya mereka sudah bikin sebulan sekali import. Yang tadinya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali import ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tapi mereka juga bilang tidak menutup kemungkinan ini kosong lagi. Karena apa? Ingat ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu memahami marketing plan ya, di bisnis ini memungkinkan orang beli itu banyak. Nggak cuma 1, 2, 3, bisa 100 kotak, bisa 500 kotak, bisa 200 kotak kopi dan sebagainya. Kenapa? Produknya kopi. Nggak mungkin orang akan beli 100 botol suplemen, 500 botol suplemen. Tetapi faktanya memang di grup saya bulan November, itu aja ada yang beli 500 kotak kopi. Ada yang beli 100 kotak kopi. Ada yang beli 200 kotak. Jadi perusahaan nggak bisa, dia udah nyetok misalnya setiap bulan 5.000 kotak misalnya ya, 5.000 kotak, 5.000. Tapi di bulan kedua misalnya banyak yang nyetok ratusan kopi gitu. Karena apa? Kalau dia nyetok banyak kan dia dapat percentage diskonnya besar di situ ya. Jadi marketing plan-nya tuh memungkinkan untuk kita menjalankan secara retail maupun secara jejaring ya, atau secara komunitas gitu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu, kita harus selalu positif. Jadi saya juga berusaha, kalau saya menyalahkan perusahaan, kita nanti rugi. Kita rugi, karena kita udah lihat perusahaan ini dan kopinya ini dahsyat sekali.
Saya berharap tehnya akan keluar di 2024. Bayangkan kalau Bapak Ibu membangun suatu komunitas penikmat kopi. Bapak Ibu misalnya punya pelanggan 10, yang 10 ini senang dengan kopinya. Dia juga ngajak 10, grupnya Bapak Ibu udah 100. Dari 100 orang ini juga ngajak 10 aja, itu udah 1000 Bapak Ibu. Nah, 1000 komunitas peminum kopi itu udah omset, itu udah pensiun buat Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu mesti lihat, kita di bisnis yang repeat ordernya kenceng. Ini luar biasa. Jadi ini saya juga merasa berkah dari Tuhan gitu loh. Artinya ini bukan bisnis yang bisa menghasilkan memberi. Jadi Bapak Ibu di sini sama saya, kita adalah sebenarnya adalah owner dari akun kita. Artinya kita adalah pebisnis. Bapak Ibu, kita udah nggak usah pusing mikirin bagaimana mencampur kopi, kita nggak perlu bangun pabrik, kita nggak perlu bangun karyawan. Pokoknya kita tahu, kita hanya bangun komunitas, kita dibayar sama perusahaan selamanya. Kita kalau udah sampai diamond, itu kita punya pensiun, fasilitasnya banyak sekali ya, ada mobil dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita di sini kalau memang ngerasa, saya senang sekali waktu itu Pak Niko, saya baru berkenal dengan mitra tim kita Indonesia itu namanya Pak Niko dari Bogor. Beliau bilang, Bu Vita, saya pasti bisa 7 bulan saya punya penghasilan puluhan juta. Bisa, karena marketing plan-nya memungkinkan itu Bapak Ibu. Kenapa bisa? Karena produknya sangat kuat sekali, ya. Itu kalau misalnya saya di prospek, walaupun sistemnya sebagus apapun, tapi saya misalnya di prospeknya maaf ya, suplemen gitu, mungkin saya nggak gabung karena suplemen udah banyak sekali. Tapi kalau kopi, Bapak Ibu bisa lihat, kopi di kantor itu dihabisin sama tim Indo 1. Habis gitu. Itu luar biasa gitu loh. Jadi ini memberi suatu warning kepada pusat, ini Indonesia jangan dianggap enteng. Dan dalam waktu 5 bulan, kesaksiannya begitu banyaknya. Luar biasa gitu loh. Berarti Bapak Ibu, kalau memang melihat ini suatu potensi, berarti ini kita di bisnis yang, bayangin ya, kita kerja keras 1 tahun sampai mau ngasih pensiun puluhan juta atau ratusan juta kayak miskin setiap bulannya. Gitu. Saya juga harus akuin gitu loh. Iya ya, saya ini jalanin bisnis ini 90% tuh benar-benar cuma dari meja makan, karena saya fokus di WA, saya anggap bisnis ini besar. Makanya saya tahu ini akan menjadi besar gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting sekali kita harus positif ya. Kalau kita sama aja kayak misalnya saya mau buka kafe atau apa gitu ya, kan saya juga harus fokus. Tapi di kafe saya yang saya udah bangun 15 tahun ini Bapak Ibu, kan nggak bisa menghasilkan sehebat kayak Swanghor nanti. Jadi itu loh, jadi kita harus menganggap ini bukan MLM, ini adalah bisnis saya. Bapak Ibu punya bisnis di sini, Bapak Ibu bisa membesarkan luar biasa ya. Dan ini masih baru 6 bulan, lihat 6 bulan sudah dihabisin gudangnya Swanghor oleh Indonesia. Jadi ini benar-benar 2024 akan luar biasa ya, luar biasa untuk Bapak Ibu juga gitu ya. Marilah kita fokus, ini nggak terlalu multi level. Nanti pelan-pelan kita akan pelajarin marketing plan-nya gitu ya. Yang penting Bapak Ibu tahu apa sih kekuatan dari produk kopi ini, yaitu dia punya kekuatan ganoderma dan repeat ordernya kuat. Bisnis yang bagus, mau bisnis apa aja, kuliner, saya butuh pelanggan comeback. Mau bisnis saya jualan baju, saya butuh pelanggan comeback. Tetapi bisnis kopi ini, orang minum kopi nggak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Orang minum kopi bisa bertahun-tahun, bisa belasan tahun, atau mungkin sampai selamanya, sampai kita meninggal, ibaratnya seperti itu. Jadi bisnis ini, kopi ini luar biasa. Kita akan menjadi pebisnis kopi yang punya penghasilan nggak cuma belasan juta, puluhan juta, tetapi bisa jadi ratusan juta per bulan. Bapak Ibu nggak perlu modal. Modalnya di bisnis ini adalah 0. Kita hanya bangun komunitas, joinnya gratis, dan kita hanya bercerita. Just tell the good story about the coffee. Itu aja Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini jangan dibikin yang ribet, dan kita juga jangan terlalu fokus sama orang sakit Bapak Ibu ya. Untuk orang sakit itu juga bagus, tetapi jangan lupa 70% banyak orang Indonesia yang sehat. Mereka minum kopi, mereka pingin sehat. Nah, kita kasih tahu ini ada kopi yang bisa menyehatkan kamu, nggak cuma 1, 2, 3 bulan, tapi puluhan tahun. Sudah terbukti di luar negeri, ini kopi sudah beredar 17 tahun di 7 negara. Bapak Ibu harus bicara itu. Sampaikan berita baik ini, kopi ini murah, dan kehebatannya apa. Pak Rusli mau menambahkan, silakan Pak. Halo?
terusin ya. Ya, mungkin mau nambahin Pak, kenapa kopinya diborong kemarin sama orang Indonesia? Oh ya, saya tambahkan sedikit Bu, sedikit karena ini pengalaman saya kemarin ya, karena kemarin itu sangat luar biasa ya. Awalnya ya, bukan hanya satu sih sebenarnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya, saya dapat info dari tim online ya. Maksudnya tim online itu adalah tim yang saya rekrut nggak kenal gitu kan, di dunia maya gitu. Tapi duitnya nyata gitu ya kan gitu. Jadi dia ngomong sama saya jualan 1 saset Pak. Ternyata enak di badan gitu, pegel-pegelnya hilang. Balik lagi dia Pak, beli 3 saset. Terus besoknya lagi balik lagi gitu, sampai dia 1 box gitu. Ada beberapa banyak sih yang dari online. Nah itu kemarin itu saya langsung terjun ke lapangan ya. Sebenarnya bukan 1, 2, 3 kali itu, tapi saya yang menarik itu adalah di sana ada tim saya itu berhasil ngundang 1 kelurahan yang tugas-tugas di desa itu datang ngopi bersama. Itu sangat luar biasa bagi saya. Saya tanya segini, kok bisa mereka ini diundang dan mau datang gitu? Apa yang kamu katakan, kata saya kan? Saya penasaran, kata saya, karena saya penasaran apa? Ternyata katanya dia hanya ya itu dia dijual 1 saset 3 saset ya gitu ya. Kemudian itu balik lagi. Terus singkat cerita, mereka diundang ngopi ke rumah untuk mereka penasaran kenapa kopi ini bukan kayak kopi-kopi yang lain gitu, tapi kopi yang beda gitu ya kan. Bahkan 1 saset itu berpengaruh kepada orang yang memang lagi nggak sehat badan gitu ya. Kan beda ya, nggak sehat badan pengen kerokan, nah minum kopi ini. Atau sakit gigi 15 menit, 10 menit sembuh gitu ya. Udah banyak kesaksian gitu ya. Apalagi itu. Jadi bahkan di sana dia yang undang itu dia merasakan, karena sekali lagi kata Bu Pita kan saya ini masih muda ya. Memang walaupun kan banyak tuh masih orang kayaknya kelihatan sehat mati tiba-tiba gitu. Nah, saya nggak ingin seperti itu, makanya saya minum kopi setiap hari. Nah, di sana itu kenapa bisa mengundang itu, karena khasiatnya itu 1 saset itu berkhasiat. Makanya beli 1 box, 3 box, bahkan ada juga satu hari itu yang jual 7 hari itu 13 box. Jadi wajar kalau banyak cerita itu 100 box 1 bulan gitu, apalagi terapi ya. Wah, luar biasa. Jadi benar kata Bu Pita. Jadi orang itu marketing plan-nya ini memungkinkan orang mau beli 10 box, 100 box, 500 box itu memungkinkan gitu loh. Bahkan 1 orang itu memungkinkan beli 1000 box gitu loh. Tergantung dia melihat dia ini gitu, peluang ini gitu. Karena sekali lagi teman-teman, tanpa leader ya, 18 tahun perusahaan ini bertumbuh dan berkembang 7 cabang. Bayangin gitu ya kan? Bayangin di situ. Nah, artinya benar ini memungkinkan ada orang yang beli 100 kotak 500.000 gitu. Ada gitu loh. Yang penting dia harus mendalami benar ini tentang marketing plan ya. Sebentar lagi akan kita masuk di situ ya. Karena itu memungkinkan benar gitu ya. Oke ya, segitu Bu Vita. Ya, terima kasih Pak Rusli. Saya terus ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang keenam yang juga sering ditanya oleh member-member dalam 5 bulan ini adalah, apa sih bedanya kopi saset yang beredar dengan saset SH Juara Cafe? Pak Rusli mau menyampaikan ini? Bu, lanjut. Bu. Berarti saya ya, oke. Jadi gini Bapak Ibu, perbedaan dari 5 bulan ini, kita semua tahu bahwa kita banyak ketemu sama orang yang ahli kopi, ya, termasuk diri saya sendiri. Jadi saya juga baru tahu, ya ampun, saya belasan tahun minum cappuccino dari saset merek XX misalnya gitu ya, tetapi memang ternyata itu nggak baik buat tubuh. Karena apa? Terlalu banyak kimianya ya, nggak creamernya lah, nggak gulanya dan sebagainya. Bahkan kopinya pun ternyata itu banyak yang perisa, bukan kopi sebentar ya. Nah, bukan biji gitu ya. Nah, kopinya Juara itu benar-benar saya nggak serta-merta kita percaya sama presentasinya upline atau communication. Jadi kan kita juga lakukan riset juga ya Bapak Ibu ya. Memang di sini dibilangin bahwa kopi kita itu memang dari benar-benar biji kopi.
jadi bukan perisa gitu ya, biji kopi yang makanya harganya yang satu kalau kopi saset 1.000 2.000, dia bilang coba deh Bu Vita pikir deh, kalau kopi yang bagus mana bisa harga kopi bisa sampai cuma 1.000 2.000, apalagi ada yang pakai creamer dan sebagainya gitu ya. Tetapi Juara Cafe satu sasetnya Bapak Ibu itu harganya 7.000 ya, 7.000. Itu belum termasuk ongkir ya. Jadi Bapak Ibu nanti saya jelasin kalau bagaimana supaya ongkirnya itu gratis gitu ya. Nah, dari 7.000 itu, tapi kayak misalnya di beberapa restoran, kedai, kafe atau warung sekalipun, mereka bisa jual minum kopi ini, ada yang pasang spanduk dan sebagainya ya, banner. Kalau di tempat saya jualnya per cupnya satu saset udah 15.000. Seperti itu ya. Nah, jadi memang dari sisi harga kita juga harus pakai logika. Artinya gini, ini 7.000, orang bilang mahal. Mahalnya di mana? Ini semua serba organik ya. Kandungannya kopi, creamernya dari nabati dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di presentasi. Kalau kita sakit, biayanya lebih mahal. Lebih menderita Bapak Ibu ya. Nah, saya doakan Bapak Ibu jangan kayak saya udah terlanjur kena diabetes gitu. Tapi itu aja saya jadi positif sekali. Saya tidak mengalami diabetes saya turun drastis, tetapi saya sehat. Saya biasanya walaupun udah minum obat diabetes, saya siang hari saya udah ngantuk, mata saya udah nggak kuat gitu ya, badan saya kurang energi dan juga mata saya tuh buram Bapak Ibu gitu ya. Tapi yang saya rasakan di awal seminggu pertama saya minum kopi ini itu benar-benar, walaupun saya tetap minus satu gitu ya, tetapi saya ngerasa yang tadinya buram, kalau saya mau bikin PowerPoint atau apa tuh, itu lebih terang gitu ya. Ini saya ngomong apa adanya gitu ya. Jadi yang herannya lagi saya jadi lebih punya energi gitu ya. Untuk para diabetes pasti tahu hari-harinya bagaimana gitu ya. Jadi kopi ini kita harus bisa, kalau ada orang, ini kan murah, ini mahal, mahalnya di mana? Bapak Ibu harus pede. Bapak Ibu megang produk yang kata Pak Rusli adalah premium. Itu benar. Kita pegang kopi premium, walaupun harganya murah, ya, kotaknya mewah, ya, kita nggak malu gitu loh. Seperti itu ya. Jadi kita harus bilang 7.500 itu menurut saya nggak mahal, ya, dengan kualitas seperti ini gitu ya. Bapak Ibu di sini banyak yang bisa menjual satu saset 10.000, ada yang 12.000, ada yang 15.000. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin cari retail, Bapak Ibu bisa kumpulkan 5 saset, masukin ke dalam plastik, taruh stiker atau brosur menginfokan bahwa ini ada kopi, kamu coba aja dulu nih, 5 saset harganya 50.000. Berarti Bapak Ibu, kalau misalnya satu kotak 20.000, 142.000 20 saset, berarti kan kalau misalkan kita bisa jual 5 saset dalam satu plastik, mereka trial coba dulu, berarti harganya jadi 200.000, tapi orang belinya cuma 50.000. Bapak Ibu bisa pancing dengan cara itu. Jadi bisnis ini, Bapak Ibu juga yang paling penting adalah kita bangun komunitas sebanyak mungkin. Karena apa? Bisnis ini Bapak Ibu akan punya pensiun kalau Bapak Ibu punya komunitas. Kekuatan kita kalau, enggak, saya jago retail, menurut saya lebih hebat Bapak Ibu punya komunitas ya. Kalau saya jago retail, saya sendirian jual 100 blok. Bulan depan, saya sendirian jual 1 blok, belum tentu Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang peminum kopi, dia akan terus beli kopinya. Kayak ini, saya juga sedih ya, banyak yang WA saya gitu loh, aduh Bu, saya ini nggak ada kopi, saya jadi begini. Saya udah sangat ketergantungan. Sama Bapak Ibu, saya juga ada ketergantungan sama kopi ini. Saya ngerasa, saya butuh kopi ini gitu loh, karena saya udah merasakan 5 bulan, saya lebih energetik. Saya tidak mengharapkan harus sembuh diabetes saat ini juga, tapi saya cuma berharap kasih saya kesehatan sampai 10 tahun, 20 tahun dengan kopi ini, karena kopi ini organik. Kita masukin sesuatu yang baik ke dalam tubuh kita gitu untuk jangka panjang ya. Nah, kopi saset diklaim tidak sehat ya. Bapak Ibu tahu kenapa kopi sangrai, kopinya disangrai atau perisa ya, bukan kopi asli atau perasa gitu ya. Tinggi gulanya itu pemanis, pakai pemanis buatan, dan creamernya menimbulkan lemak trans. Artinya banyak juga ya Bapak Ibu ya, kan kita semua tahu kopi-kopi saset
itu banyak menimbulkan GERD, MAH, dan sebagainya. Tetapi kita juga dalam 5 bulan ini, kita sudah menerima banyak kesaksian bahwa minum kopi ini aman ya. Padahal saya udah bertahun-tahun nggak bisa minum kopi loh. Ini kok enak ya, seperti itu. Kenapa? Karena memang kembali lagi dia sudah melakukan suatu penelitian yang aman buat tubuh kita untuk minum jangka panjang. Nah, Ganodermanya juga ada ukurannya dan sebagainya. Mereka persisten sekali karena sudah dipaten ya. Nah, jadi kopinya kita kalau mau membandingkan, kalau kita ketemu sama orang yang enggak, saya kopinya kopi yang di grinder, saya kopi mahal, kita nggak usah berdebat sama yang seperti itu. Kita adalah head to head sama saset ketemu saset. Dan jangan takut, karena apa? Menurut penelitian orang Indonesia, peminum kopi saset adalah 90% daripada yang kopi grinder. Seperti itu ya. Jadi ini potensi pangsa pasarnya besar sekali Bapak Ibu. Kopi saset kita sangat berkualitas, packingnya juga bagus. Saya lihat produk satu-satunya kopi yang orang benar-benar mau bicara depan kamera ya kopi Swanghorn. Mereka begitu antusias dengan kopinya, mengalami suatu perbaikan, suatu kesehatan dan sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah malu. Ini ini multi level ya. Kita nggak usah malu. Kita di perusahaan yang besar. Jadi saya anggap saya adalah pemilik perusahaannya Swanghorn. Dia partner kita. Perusahaan itu partner kita Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi dia juga butuh kita juga butuh mereka gitu ya. Jadi tapi kita nggak dipusingkan bayar gaji dan sebagainya. Kita tinggal order pakai WhatsApp atau bayar pakai kartu kredit di website, barang sudah dikirim ya. Jadi tugasnya kita Bapak Ibu di sini adalah kita bangun komunitas. Karena apa? Produknya dia adalah produk yang tidak perlu orang ngejar-ngejar, ayo belanja dong, nggak perlu. Karena apa? Kopi, teh, atau odol, 3 produk yang premium ini, odolnya juga luar biasa ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya. Dia bisa menyembuhkan luka selain hanya sikat gigi gitu ya. Tadi saya lagi pergi sama teman saya, dia cerita sama saya bahwa dia kemarin kena abses, karena dia sering lihat saya selalu demo odol, selalu saya telan. Nah ini kan pasti amin, dia coba obatin absesnya di giginya itu pakai odol, ternyata nggak nyampe 3 hari atau 4 hari absesnya udah sembuh. Dia ke dokter gigi, dokternya nggak lihat yang mana absesnya, dia nggak tahu absesnya dari mana gitu loh. Jadi produk kita kekuatannya luar biasa. Jadi Bapak Ibu pegang 3 produk yang dahsyat, yang tidak perlu setiap hari kita mau belanja ulang nggak. Kalau kita di produk suplemen masih kita akan begitu, tapi kalau kopi nggak perlu Bapak Ibu. Karena apa? Selama kita kasih edukasi kopi ini adalah kopi kesehatan, bukan kopi obat dewa yang bisa nyembuhin semua penyakit, orang akan nyaman kok sama kopi kita gitu ya, mana harganya murah, rasanya enak gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bicara yang membuat orang itu nggak ketakutan sama kita, tapi mereka nyaman gitu ya. Jadi kopi ini adalah bisnis yang fun, benar-benar fun, tapi secara income oke gitu ya. Nanti kita harus cari waktu kapan membicarakan tentang bisnisnya secara detail gitu ya. Tetapi saya kepingin deh Bapak Ibu tahu bahwa kita jangan terlalu, saya mau cari orang yang kena kanker nih, saya mau cari orang yang kena saraf kejepit. Nggak perlu Bapak Ibu. Jadi ibaratnya ya seketemunya, kalau lagi sakit ya kita kasih tahu ini ada kopi kesehatan, dia mengandung Ganoderma. Apa itu Ganoderma? Kita jelaskan pelan-pelan. Ini aman loh, creamernya adalah dari minyak kelapa nabati, bukan dari susu yang kimia dan sebagainya. Makanya orang yang kena MAH atau kena GERD itu cukup aman pada saat minum. Apakah pada saat kita minum kopi dia bisa mengobatin semua penyakit? Saya rasa nggak begitu cara kerjanya Bapak Ibu ya. Cara kerjanya si kopi ini adalah membantu melancarkan peredaran darah. Itu yang utama. Itu yang saya belajar gitu ya dari orang-orang yang ahli punya background dokter atau nutrisi. Saya benar-benar saya pelajari dari gitu ya. Jadi kita juga nggak usah bilang ini bisa mengobatin semua penyakit gitu. Tapi kita punya kesaksian luar biasa. Kasih YouTube-nya. Ini loh kesaksian ini. Jadi juga kelihatannya kita juga nggak kelihatan nge-push gitu loh. Orang tuh paling takut dengar MLM, suka alergi gitu loh. Jadi kita kelihatannya menawarkan tapi antara butuh nggak butuh, tapi ini produknya bagus loh, kamu rugi kalau nggak minum ini dalam jangka panjang, seperti itu ya. Oke. Lalu ya itu tadi ya, kalau kita konsumsi terus-menerus, ya saya sih pengalaman untuk diri sendiri ya, saya peminum kopi saset belasan tahun gitu ya. Jadi ya memang hadiahnya memang saya jadi kena diabetesan
seandainya saya kenal juara kopi atau CEO yang ada di Malaysia, mungkin saya minumnya itu kali ya gitu. Tapi yang jelas kita belum terlambat, apalagi Bapak Ibu yang masih sehat, yang masih muda, ya kalau kita sudah biasa minum kopi saset di rumah, perlu dipikirkan kita ganti kopi sasetnya, karena kita nggak minum cuma sebulan 2 bulan, kita masukin sesuatu yang sehat untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan, seperti itu ya, kita nabung kesehatan sama kopi ini gitu ya, seperti itu. Dan kopi biasa tentu itu adalah pengeluaran, tidak ada bisnisnya sama sekali, tapi di sini di Juara Cafe itu berpotensi sebagai penghasilan. Saya harus akuin iya. Karena apa? Tentu karena saya menjalani serius, Pak Rusli juga menjalani serius, Pak Wijaya menjalani serius, Pak Acip, dan semua, Dokter Yanti, dan semua menjalani serius. Dokter Yanti, Pak Agustinus, sebulan penghasilannya udah di atas 4 juta gitu ya. Jadi luar biasa, baru jalannya 1 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat gregetnya kopi ini. Makanya nggak heran kalau Januari ini habis gitu ya. Saya sebenarnya juga sedih, omset otomatis kan kita agak drop ya, tetapi saya pikir oke, nanti pasti terbayar di bulan Februari, seperti itu ya. Jadi segala sesuatu kalau kita bikin positif, pasti nanti auranya kita akan positif terus ya. Tapi Bapak Ibu sebagai calon leader punya downline, nanti benar kita nggak usah panik di depan mereka gitu ya. Kalau paniklah ke upline. Tapi ke downline, jangan panik Bapak Ibu ya. Selalu kita harus bisa menenangkan grup kita. Selama memang itu apa adanya ya. Kita nggak perlu melebih-lebihkan, kita nggak perlu ini. Tetapi intinya kalau kita ada sesuatu yang kurang nyaman dan sebagainya, mendingan ke upline. Jangan ke downline ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan nomor 7. Apakah kopi Juara Cafe bisa mengobati semua jenis penyakit? Pak Rusli mau coba jawab? Nah, silakan aja Bu Vita. Saya lagi. Oke. Ya itu tadi saya juga udah ngomong ya, Bapak Ibu ya. Ini kayaknya berkaitan dengan nomor 8 deh. Nah ini, dengan ini nih Bapak Ibu ya, ini contoh ya. Kemarin saya minum kopi Juara Cafe, gula darah diabetes saya sempat turun. Tapi kok sekarang naik lagi? Bapak Ibu akan ketemu hal-hal seperti ini. Gitu ya. Sekali lagi kita harus menyampaikan bahwa kopi ini bukan obat. Ya kan? Nah, kita minum obat aja, kadang-kadang obat merek A nggak cocok, obat merek B nggak cocok, baru cocoknya di obat merek C. Jadi kita juga harus melihat secara secara netral gitu ya. Kalau misalkan kayak kemarin saya dapat pertanyaan ini gitu ya, dan nggak cuma sekali 2 kali gitu ya, saya kemarin udah sempat turun loh, seminggu nih gula darah saya, tapi kok ini naik lagi gitu loh. Saya cuma jawabnya, bagaimana gaya hidup kita selama ini gitu ya. Artinya pada saat kita minum kopi Juara, kita juga harus lihat kita cara makannya kita, mungkin kita ada stres apa enggak, karena stres itu juga faktornya kan juga banyak ya, bisa menaikkan gula darah. Jadi contoh lagi, saya lebih senang mencontohkan diri saya sendiri, karena saya penderita diabetes. Karena saya nggak minum obat diabetes gitu ya, saya begitu positifnya sama ini yang namanya kopi Juara. Saya berharap dia bisa menyembuhkan saya pelan-pelan aja, no problem gitu loh. Memperbaiki apa yang ada di dalam tubuh saya yang kusut lah, kasarnya gitu. Saya tuh nggak ada diet Bapak Ibu. Karena saya minum obat diabetesnya paling 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Jadi kalau saya makan, saya juga bukan, orang kalau ngeliat saya ngeri gitu loh. Kamu nih orang diabetes tapi kok nggak ada dietnya gitu loh. Ya nggak apa-apa, saya pengen enjoy the life, karena saya ngerasa udah ada kopi Juara. Saya ambil positif gitu. Jadi kalau misalnya diabetes saya angkanya 170 atau 180, saya ngerti ya, ini gara-gara saya koreksi diri. Saya nggak nyalain kopi Juara. Coba kalau misalkan saya kayak Pak Bruno tuh luar biasa. Kenapa diabetesnya turunnya sangat drastis gitu ya? Ya karena beliau juga diet. Dia nggak makan nasi, saya tanya waktu itu. Jadi ya wajar kalau dietnya gula darahnya turun. Cuman 120, kemarin terakhir saya cek kayaknya 120 atau 130 gitu. Beliaunya disiplin, saya nggak disiplin. Jadi saya, Bapak Ibu, kalau ada yang komplain, kita tanya dulu, bagaimana caranya Bapak Ibu makan? Bagaimana caranya kita lagi ada stres apa enggak? Mau kita kasih obat yang sehebat apapun, obat ya, bukan kopi herbal, obat yang pasti tetap naik kan diabetesnya. Jadi kita juga
tidak perlu mendewakan kopi SH Juara Cafe ini, tetapi kita tahu kalau ada something wrong, kayak ada yang tanya gini, oh saya sembuh dari GERD, tapi saya kok kemarin kena GERD lagi ya. Itu faktornya banyak. GERD itu kan harus tahu, ada stres, ada cara makan, dan sebagainya. Jadi bukan berarti minum kopi Juara kita akan sembuh seumur hidup. Enggak, pasti up and down. Itu udah pasti. Saya kemarin kena COVID, bulan Desember kemarin gitu ya. Jadi, tapi saya nggak sampai drop banget. Dokter nggak ngasih saya obat sama sekali. Padahal saya punya comorbid loh Bapak Ibu. Kemarin anak saya habis ngelayat, juga kena COVID, meninggal gitu ya. Tapi malah saya nggak dikasih obat karena dokternya ngelihat ibu kok sehat banget ya, saya cuma kalah di suara Bapak Ibu. Tapi saya juga nggak nyalahin kopi. Oh saya udah minum 4 bulan, kenapa saya kena COVID? Enggak. Tapi saya terima positif. Oh udah bagus, saya dikasih fisik yang kuat gitu loh. Jadi saya cuma kena COVID, saya nggak dikasih obat, saya cuma minum vitamin. Sama saya kemarin beli madu sama downline saya, dia kebetulan jual madu, saya coba beli gitu ya. Saya kasih kopi pahit saya yang silver, saya kasih madu. Itu. Jadi saya lebih fit aja seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu pasti akan ngalamin ini. Oh, saya udah minum ini kok nggak ada reaksi gitu. Ya udah, kita harus sabar. Apalagi kalau kita ketemu sama orang yang lagi sakit parah, dia tapi peminum kopi, kasih tahu di awalnya adalah tolong dicairkan gitu loh. Jangan langsung drastis yang 1 saset 150 cc, tapi tolong dicairkan dulu Bapak Ibu. Biar mereka adaptasi tubuhnya. Nanti kalau kayaknya sudah oke, sudah bisa nerima, nah mau 1 saset silakan gitu. Jadi kalau misalkan saya udah banyak sekali 5 bulan ini, saya kemarin udah bagus, saya udah sehat, tapi kok sekarang naik lagi, kembali lagi, ayo koreksi diri. Bagaimana kehidupan lifestyle kita? Apa kita lepas obat 100%? Kan dokter juga nggak. Ini kan hanya kopi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, kita positif ya dalam hal ini gitu loh. Karena saya nggak mau di sini saya nggak mau ngajarin negatif gitu. Yang saya kepingin ajarin adalah Bapak Ibu tolong kalau ketemu kasus dan sebenarnya Bapak Ibu yang tenang, apalagi sangat beruntung sekali yang punya upline dokter, silakan tanya dokter-dokter yang ada di dalam yang menjalankan Kopi Juara Cafe, mungkin juga mereka lebih hebat jawabannya daripada saya. Tapi kalau saya sih ambil positifnya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya diabetes kita tiba-tiba naik ya, kembali lagi kita cara makannya gimana. Saya tetap makan nasi dan saya nggak nyalain, kok Kopi Juara saya nggak 120 sih gitu. Saya nggak, karena ya saya cara makannya begini ya, yang penting saya sehat gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita sikapi apa-apa selalu dengan positif, karena kita kepingin jadi besar. Bapak Ibu pengen punya pensiun. Nah kalau kita ngeluh, bagaimana gitu ya, ini bisnisnya Bapak Ibu, bukan bisnisnya upline, bukan bisnisnya downline. Ini bisnisnya kita pribadi masing-masing gitu ya, seperti itu. Nah tadi juga saya lihat di chat ada yang nanya bagaimana cara bergabung dan promo join gratis sampai kapan gitu ya. Pak Rusli mau bantu Pak? Siap. Oke. Saya jawab. Karena biar Bu Vita ngopi dulu, ya kan? Iya, terima kasih. Oke. Teman-teman ya, sejak dulu ya sampai ini ya, sampai itu memang sebenarnya daftarnya gratis gitu ya kan. Gratis karena gini. Jadi walaupun promo ini berlaku sampai dengan 2024 akhir Bu ya, Bu Vita ya. Apanya? Voucher gratis sampai Juni 2024 Pak. Ya, vouchernya gratis sampai Juni 2024 ya. Jadi teman-teman ya, 6 bulan ini maksimalkan ya. Maksimalkan karena gratisnya 2024 itu gratis. Tapi ada tapinya teman-teman ya. Kenapa? Terus bayar berapa gitu ya setelah gratis ya? Ini ya, belum paham teman. Bayarnya cuman 13.000 ya. 13.000 aja ya. 13.000 itu dapat apa? Dapat 2 buku teman-teman. Dapat 2 buku. Buku satu katalog ya. Katalog sama satunya itu tentang marketing plan.
13.000 ya. Ya, ada yang jawab 18.000. 18.000 ketika dia pakai kredit card ya. Kalau pakai WA 13.000. Nah, ada pilihan lagi. Ada juga cuman 1.000. Wah, cuman 1.000 ya. Jadi hanya 1.000. Bayangin teman-teman. 1.000 ya. Jadi teman-teman kalau daftarin orang nggak pusing-pusing. Teman-teman kasih duit 1.000 ke perusahaan itu didaftarin gratis. Nah, didaftarin. Jadi 1.000 itu ya 1.000 lah. Tahu kan duit 1.000 ya, nolnya 3 gitu ya. Nah, ya seperti itu. Jadi paling 1.000 sampai 13.000. 13.000 itu dapat 2 buku. Kalau kita dapat 2 buku itu gratis ongkir sampai ke rumah ya. Sampai ke rumah ya. Sampai ke rumah. Begitu. Jadi seperti itu penjelasan saya Bu Vita. Jadi pendaftarannya paling 13.000 itu dapat buku katalog gitu ya. Paling saya nambahin aja, bagi Bapak Ibu yang bergabung di tahun 2023 itu bayar 1.000 atau 13.000, Bapak Ibu punya bisnis baru perpanjang lagi Desember 2024. Jadi yang bergabung di Januari 2024 bisnisnya baru berakhir di Desember 2025. Sangat panjang sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi angka 1.000 apa 13.000 apa 18.000 itu sebenarnya kita seperti kayak beli franchise-nya lah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu pertanyaan nomor 10, bagaimana cara berbelanja melalui website dan manual transfer? Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kita sudah ada tutorialnya di YouTube Indo 1 ya. Cuman yang paling penting Bapak Ibu bisa tahu begini, kalau kita mau belanja pakai website, artinya kita harus siap kita punya kartu kredit atau debit card yang ada logo Visa. Itu bisa. Dan waktu belanjanya itu tidak dari Senin sampai hari Minggu, yang penting sampai jam 10 malam. Itu bisa ya kalau pakai website. Yang penting Bapak Ibu punya fasilitas kartu kredit dan fasilitas dari ada logo Visa. Tetapi kalau kita nggak punya kartu-kartu itu, kita selama ini bisa belanja pakai manual transfer. Artinya apa? Ada chat kita ke customer service-nya Swanghor Indonesia, saya mau belanja, saya mau dari ID sekian, saya mau belanja A, B, C, D, E, lalu kita transfer. Biasanya mereka membantu menghitungkan, oke, ini totalnya sekian. Mereka tanya, Bapak Ibu ini barangnya mau dikirim kemana? Gitu ya, nanti mereka kasih tahu ongkirnya sekian. Gitu. Nah, barulah kita transfer. Jadi, cara berbelanjanya sangat simple, bisa dengan WA, kalau kita nggak bisa belanja pakai website ya. Nggak tahu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sistem penerapan ongkir di Swanghor? Nah, ongkir sebagian besar dari Bapak Ibu pasti sudah tahu semua. Luar biasa ya. Kalau saya baru terasa setelah kehabisan kopi ini Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan teman saya masih punya stok ada sekitar 300-an kotak kopi. Itu dia bantu member-member yang membutuhkan kopi sambil nunggu kopinya datang gitu ya. Jadi ini sekarang udah habis, sudah selesai, udah habis. Kemarin ada yang Dokter Yanti grupnya ada yang ngambil sampai 9, sekarang total hampir 100 gitu. Ada Pak ini semua pada ngambil untuk grupnya masing-masing. Yang penting dapat produk dulu di awal. Nah, saya baru terasa pas delivery produk ngirim 30 kotak ke suatu tempat, misalnya ke Bekasi, nah, itu mahal sekali Bapak Ibu ongkirnya. Sedangkan di Swanghor mereka itu punya ongkir untuk contohnya ini ya, Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat itu hanya 10.000. Mau kirimnya cuma 1 kotak, mau kirimnya 10 kotak, sampai 16 kotak aja, berarti kita udah gratis, nggak perlu bayar lagi. Karena di atas 2 juta rupiah itu belanja di Swanghor itu kita akan ongkir gratis, termasuk ke Papua yang paling jauh itu 150.000. Makanya kenapa teman-teman di Papua mereka belanjanya selalu di atas 2 juta, 3 juta. Tujuannya apa? Supaya bisa ongkir gratis. Ya. Jadi mereka ngumpulin bisa beberapa ID gabungan, mereka belanja ke Swanghor. Nah, saya terasa sekali, ya ampun ternyata Swanghor tuh murah banget ya. Gitu loh. Saya ngirim ke Bekasi, ngirim ke sana kemarin bisa 70.000, bisa sampai 80.000. Karena mereka ada yang pakai gosen, ada yang pakai kilogram dan sebagainya gitu ya. Jadi sedangkan di Swanghor hanya hitungannya cuma 10.000. Jadi
Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan bertanya kepada upline-nya yang aktif bagaimana sistem belanja di Swanghor ini. Cukup menarik dan saya lihat kok perusahaan ini tidak greedy ya atau rakus dengan ongkir gitu ya. Jadi benar-benar mereka subsidi silang sekali gitu ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini udah ada tabelnya. Bapak Ibu yang baru bergabung bisa bertanya sama saya mau pesan 5 kotak atau 10 kotak atau 20 kotak, bagaimana caranya? Silakan bisa tanya upline atau langsung tanya ke CS. Ini nomor teleponnya udah saya taruh ya Bapak Ibu ya. Oke. Pertanyaan ke-12, mengapa program Swanghor yang fenomenal ini namanya 111 Coffee Plan booming di beberapa negara sejak 2018 diluncurkan ya. Mungkin saya jawab di awal, mungkin nanti Pak Rusi kalau mau menambahkan silakan. Jadi Bapak Ibu, Swanghor sudah 37 tahun, di tahun 2024 ini mereka yang dijalankan secara jejaring itu 3 negara. Jadi Malaysia, Singapura dengan Indonesia. Tadinya ada Myanmar. Luar biasa Myanmar. Mereka itu waktu launching 2012 dengan kopi namanya CEO-nya ya, itu orang bisa beli kopi antre mengular sampai katanya 1 kilo. Itu di Myanmar. Tetapi nggak tahu kenapa saya pokoknya di Myanmar akhirnya mungkin karena kebijakan dari pemerintah sana tidak bergabung di secara MLM-nya, tapi tetap bisa beli kopi secara retail. Jadi kayak di Hong Kong gitu itu juga retail gitu ya. Kalau kita butuh, tapi khusus Indonesia, Malaysia, Singapura itu kita terkonek secara sistem untuk penghitungan poin gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang bergabung dengan website Indonesia berarti kita adalah member Indonesia dan belanjanya itu mereka belum bisa terkoneksi. Kita belanjanya kalau kita ID-nya Indonesia ya kita belanjanya di Indonesia. Kalau kita daftarnya di Singapura, belanjanya harus di Singapura, itu pun juga harus punya KTP-nya Singapura gitu ya. Begitu juga di Malaysia gitu ya. Saya sih berdoa semoga dalam waktu dekat dengan boomingnya Indonesia, mereka terpikir 3 negara ini belanja bisa di berbagai tempat. Sekarang ini belum connect secara belanja. Tetapi kalau secara poin, kita punya downline orang Malaysia atau punya downline orang Singapura, mereka berbelanja di sana beli kopi, poinnya tetap ke kita, seperti itu ya. Nah, mereka punya sistem itu dari tahun 2000 mereka launching, itu nggak pernah ganti marketing plan sampai detik hari ini. Saya dengar ada beberapa MLM besar tahun ini itu berganti marketing plan. Banyak leader-leader yang sudah mengabdi di sana, mereka jadi resah dan sebagainya, akhirnya mereka tertarik dengan Swanghor, mereka mau menjalankan, karena memang ya ini kan sampai detik hari ini perusahaan ini adalah konsisten gitu ya. Kita doakan semoga sampai selamanya dia bisa seperti Amway, tidak ganti marketing plan. Nah, boleh dibilang mereka mengeluarkan program yang namanya 111 ya. Itu juga dikeluarkannya baru 2018. Berarti ini sudah mau memasuki tahun ke-6 di Malaysia dan Singapura. Pada saat program 111 ini dilaunchingkan, itu banyak orang langsung sukses mendadak gitu ya. Karena apa? Begitu simpelnya marketing plan-nya, masuk di akal kita, sangat simpel, kita tinggal menjalankan gitu ya. Apa itu program 111? Pak Rusli bisa bantu Pak? Halo? Oke. Halo? Jadi, oke, silakan Pak. Ya. Lupa saya Nah, jadi program 111 inilah yang membuat saya itu sangat tertarik ya. Jadi kenapa? Karena 111 sangat simpel sekali gitu ya kan. Jadi saya dikasih tahu Bu kita sebelumnya karena selain dia cerita kopi ya, salah satu alasan saya karena program simpelnya ini gitu. Nah, dengar kabar sebelum saya itu dikasih 111 ini saya udah semangat, apalagi dengar kabar kesuksesan di Malaysia, Singapura, Myanmar, makin semangat ya. Jadi konsep kerja ini adalah konsep kerjanya kerja 1 tahun penghasilan 36 juta per bulan gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi pertama itu hanya minum 1 kotak kopi ya.
Jadi setiap bulan selama 12 bulan kita minum hanya 1 kotak kopi ya. Yang kedua itu ajak teman untuk minum kopi setiap bulan 1 orang ya. 1 teman setiap bulan minum kopi 1 kotak ya. Yang ketiga, satu tahun kemudian kita dapat uang 36 juta per bulan. Jadi sangat simpel sekali ya konsep ini ya. Bahkan rata-rata orang sangat memahami, sangat mudah sekali gitu kan. Hanya minum 1 kotak kopi, ngajak teman 1, dapat duit 36 juta per bulan gitu. Hanya ngajak teman 1 setiap bulan. Itu kalau orang Singapura ya, yang katanya penghasilan, bukan katanya ya, karena memang duitnya ada di laporan masing-masing ya, teman-teman juga pasti akan merasakan sama ya, 352 juta itu di bulan kemarin gitu, maksudnya di tanggal 10, itu gara-gara program satu-satu ini gitu. Jadi sangat luar biasa satu-satu ini ya, seperti itu Bu Vita. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi Bapak Ibu tentu pasti kalau di prospek, pasti yang memprospek akan cerita jalani bisnis ini adalah satu-satu sangat mudah gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita memprospek calon member, kita harus lihat mereka itu akan menjadi konsumen atau menjadi prosumer atau coffeepreneur ya. Kalau misalkan kita membangun banyak konsumen, itu nggak salah, itu juga kencang juga Bapak Ibu ya. Kita mempunyai konsumen, bayangin misalkan kita bisa pelan-pelan membangun, kita punya 20 orang yang penikmat kopi, dia akan tetap belanja setiap bulannya gitu ya. Apalagi yang kalau kayak udah kita senang gini, saya suami istri, saya butuh untuk minum sehari itu, saya sama suami saya 4 saset, 2 pagi sama 2 sebelum tidur gitu ya. Jadi kita udah minum untuk diri kita sendiri aja udah 4-5 box. Tetapi padahal di sini diajarkan cukup 1 box sebenarnya. Jadi kita ngasih tahu mereka nggak usah mulu-mulu kamu beli 3 box, 5 box gitu ya. Kalau untuk orang awal yang kita baru memperkenalkan gitu ya. Jadi dengan minum 1 kotak kopi per bulan, dengan ajak teman 1, kita kalau kita semua orang melakukan hal yang sama, kasih tahu, yuk kamu ajak teman 1 aja gitu ya. Tapi kalau mau lebih cepat, tentu penghasilannya lebih hebat lagi gitu ya. Ini bisa mencapai cara orang malas, kasarnya kalau upline saya bilang, ini cara orang santai, nyampe kok 36 juta per bulan gitu ya. Nah secara cepat aja ya Bapak Ibu ya. Kalau program 111, walaupun kita jalannya santai, kita lakukan program ini, sebenarnya seperti Pak Rusli bilang, bulan pertama saya ajak Pak Rusli 2 orang, lalu bulan kedua saya dan Pak Rusli masing-masing ngajak 1 orang, berarti grup saya ada 4 orang. Lalu kita berempat masing-masing ngajak 1 orang aja, satu, itu udah 8 orang. Nah, 1 kotak kopi itu dinilai poinnya adalah 26 kali 3.000 perak ya. Jadi 1 poin itu 3.000. Nah, di bisnis ini kalau kita belum mencapai 400 poin, itu kita dianggap itu masih coba-coba, masih pemakai, lihat-lihat dan sebagainya. Itu sistemnya begitu. Jadi, tapi kalau kita memang mau bisnis, mencapai 400 poin ini tidak sulit Bapak Ibu gitu ya. Jadi, kalau secara jalan santai, sebenarnya di 3 bulan pertama belum ada bonus. Seperti itu ya, karena kita belum mencapai 16 kotak kopi kasarnya gitu, karena kan hanya beli minum 1 kotak kopi ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu lihat di bulan ke-5, ke-6, kalau kita menjalankan sebulan ngajak 1 teman, lalu ngajak minum 1 kotak kopi aja gitu ya, itu apa yang terjadi? Kita akan mempunyai suatu bisnis yang menggulung. Bisnis apa dalam 1 tahun ya, dengan effort kita nggak usah pusing mikirin bayar gaji pegawai dan segalanya, tapi juga bisnisnya hanya ngopi-ngopi, yang penting terduplikasi dengan benar. Toh dalam 1 tahun semua orang ngajak 1, 13 bulan tuh kita akan punya grup 8.000 orang. Tapi 8.000 ini kan tadi kan programnya dia ngajak 1 kotak kopi. Berasumsi semua cuma minum 1 kotak kopi, penghasilan kita capai 36 juta. Yang ngitung sistem ini bukan hanya saya sama Pak Rusli yang penasaran, tapi di grup kami banyak yang ahli sistem, ahli matematika, dia penasaran, benar nggak sih kalau saya dengan jalan santai akan menghasilkan 36 juta per bulan? Ternyata benar, karena ini bukan programnya leader, ini programnya perusahaan. Dia mau ngasih tahu bahwa sebenarnya dengan jalan santai kita akan punya pensiun sebegini.
hanya dengan 8.000 orang. Padahal Bapak Ibu ada di gerbong posisi awal, momentum kopi masuk Indonesia, penduduk Indonesia ratusan juta orang. Jadi sebenarnya besar sekali ya. Jadi kita harus melihatnya sampai sebegitunya Bapak Ibu ya. Nah ini kenapa saya umumkan, nggak ada bermaksud saya mau sama Pak Rusli mau mau pamer gitu ya. Tetapi ini kan benar ya. Bulan pertama yang katanya kami nggak dapat secara santai, nggak ada bonus, kami punya bonus. Saya dengan Pak Rusli punya bonus gitu ya. Bulan kedua juga kami punya bonus. Dan bonusnya tidak pernah turun Bapak Ibu. Bonus kami selalu naiknya cukup signifikan gitu ya. Bulan ketiga kita punya bonus, bulan keempat ya, bulan kelima. Nah bulan kelima ini adalah saya dan Pak Rusli sudah 5 bulan terima bonus. Ini secara teori harusnya 150.000 ya. Tetapi bukan pamer ya, tapi saya belajar kalau di multi level katanya harus ngasih tahu supaya untuk memotivasi ini benar nggak sistemnya. Kami di bulan kelima, Pak Rusli itu sudah di atas 5 juta, antara 5 sampai 10 juta, saya sudah di atas 20 juta. Padahal di sini secara teori 149.000. Jadi kalau Pak Rusli kan sempat nanya tadi, Bu Vita kenapa sih mau jalanin bisnis ini gitu loh. Padahal Bu Vita kan boleh dibilang udah punya perusahaan, ada kafe, ada kayak gitu-gitu. Kenapa masih ini? Ya karena saya ngelihat sesuatu yang momentum nggak akan datang 2 kali. Di luar produk yang bagus gitu ya. Jadi ini adalah momentumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa besar di sini. Tinggal ayo uji bisnis ini, uji kopi ini setahun. Gitu lah. Jadi jangan give up. Tapi program ini kan satu-satu kan setahun. Di bulan pertama saya cuma disuruh ngajak 1 orang, tapi saya nggak ngajak 1 orang, saya ngajak 25 orang. Itu pun penempatannya, saya waktu itu hanya fokus 3 jalur, karena upline ngajarin, Bu Vita kuatkan 3 jalur, taruh di kedalaman, selalu begitu. Saya nggak mudeng di awal, maksudnya gimana sih taruh di kedalaman gitu kan, ternyata tuh namanya tusuk sate. Artinya apa? Oh benar juga, hebat banget sistem ini setelah kita mempelajari. Karena apa Bapak Ibu? Dengan kita mempunyai 3 jalur kuat, itu kita punya penghasilan yang sangat solid. Apalagi kalau Bapak Ibu membangun 4 jalur, 5 jalur yang kuat ya. Sekarang ini boleh dibilang saya jalur-jalur ini udah hidupnya udah luar biasa ya. Artinya ini adalah kurang lebih bulan Oktober ya. Ini terakhir saya dapat medali ini bulan Oktober. Nah, yang penting di bisnis ini Bapak Ibu banyak bertanya sama upline yang aktif. Dan menurut pengalaman kami, tadinya saya nggak percaya sama upline, disuruh cuma bangun 3 jalur. Teman saya kan banyak, saya maunya level pertama saya banyak. Tetapi mereka ternyata punya strategi. Luar biasa. Ternyata dalam waktu 5 bulan ini, saya merasakan yang namanya royalty. Yang tadinya saya pikir kapan saya bisa dapat hadiah. Karena kita bangun 3 kaki kuat dulu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih baru di bisnis ini, ikutin apa kata upline, karena upline nggak mungkin menjerumuskan Bapak Ibu. Upline, dia akan membantu Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh supaya Bapak Ibu akan menjadi seorang elit. Elit itu adalah posisi aman pertama di bisnis ini. Apa sih elit? Elit itu kurang lebih saya dengan grup saya itu punya omset 500 kotak kopi. Hanya 500 kotak kopi. Itu bisa sendiri, bisa dengan 5 orang, bisa dengan 1.000 orang. Atau bisa dengan 500 orang, karena kan 1 kotak kopi. Ya. Jadi di sini nggak terlalu sulit bisnisnya, selama kita mau belajar, kita mau bertanya sama upline, ikutin sistem yang sudah dikasih sama para upline. Kalau masih bingung, tinggal bertanya ya. Jadi Bapak Ibu, bisnis ini sangat simpel. Di awal ini saya hanya mau kasih tahu buat yang baru bergabung, kuatkan 3 jalur ya, 3 jalur. Bapak Ibu taruh di kedalaman, misalnya gini, saya punya teman keempat, saya akan taruh di salah satu jalur saya, di kedalaman, di level 2, level 3. Apakah kita rugi? Enggak Bapak Ibu. Karena apa? Poinnya itu dongkrak naik ke atas. Terus naik ke atas seperti itu. Dan kemarin ini, misalnya saya Pak Rusli tadi bilang, Bu Vita kaget dapat bonus segitu. Ya kaget, saya nggak nyangka. Saya pikir saya cuma dapat 10 jutaan, tapi ternyata 2 kali lipatnya. Itu di luar dugaan saya. Kenapa? Saya ternyata dapat royalti.
saya ngebantuin Bapak Ibu di kedalaman, itu ternyata dibayar perusahaan. Nah, itu yang besarnya tuh di situ justru gitu loh. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu udah merasa saya mau jalani serius bisnis ini, tinggal cari apa yang aktif atau cari YouTube-nya supaya kita bisa belajar gitu loh, seperti itu ya. Bisnis ini memungkinkan buat Bapak Ibu karena kami kan senang ngitung ya, saya, Pak Rusli, dan teman-teman bisa memungkinkan punya penghasilan belasan juta, puluhan juta, ataupun ratusan juta, atau mungkin lebih dari itu per bulannya ya, dari bisnis kopi yang cuma 142.000 per kotak gitu ya, yang seperti itu ya. Oke, nah tadi kenapa kita membangun 3 jalur grup ya, memang ini di sistemnya dia ngajarin Bapak Ibu. Kalau misalkan di sini saya ngajak A, saya ngajak B, saya ngajak C, lalu ini terduplikasi dengan benar. Semua orang melakukan hal yang sama. Sebulan ngajak 3 teman aja, 3 teman yang sevisi, yang kepingin punya pensiun dalam waktu 7 bulan atau 1 tahun untuk mendapatkan pensiun per bulan ya. Orang minum kopi nggak cuma sebulan 2 bulan. Orang minum kopi yang sudah cocok, dia akan minum lifetime gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan yang kalau perusahaan lain bilang, oh kamu akan dapat passive income, kamu akan dapat passive income. Kita telaah dulu. Saya kemarin minggu lalu saya ditawarin ada MLM baru, Bu ini bisa dapat 1,1 triliun. Saya nggak tergiur. Karena apa? Saya cuma ngeliat ini kan perusahaan baru buka. Tentu loh, dia ngasih iming-iming yang luar biasa. Kita harus kaji semuanya. Saya bilang, bagaimana kamu mau beli saya dengan iming-iming itu, tapi kamu perusahaan baru buka, lawan dengan perusahaan ini yang udah 37 tahun. Saya nggak mau main-main sama masa depan saya gitu. Jadi saya bilang sama mereka, jadi setelah saya pelajari lagi sistemnya, ya ampun 1,1 triliun itu hanya PHP. Jadi Bapak Ibu hati-hati sekali sama tawaran-tawaran menggiurkan dan sebagainya. Memang saya nggak bilang ini uangnya bisa cepat dan sebagainya, tapi uang ini pasti. Ini pensiunnya Bapak Ibu pasti, karena apa? Produknya, kembali lagi, produknya repeat ordernya kuat. Jadi lebih baik kita tenang, menjalankan 1 tahun, tapi pasti lifetime, daripada kita sekarang 1-2 bulan, lama pindah perusahaan. 1-2 bulan, lama pindah perusahaan. Nah, kalau kita hobinya pindah-pindah perusahaan, kembali lagi ke nol. Kapan kita majunya Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi, bulan Januari ini aja saya udah ditawarin 2 perusahaan. Dia bilang saya nanti kasih fasilitas ke Bu Vita, saya begini-gini. Saya nggak tergiur gitu loh, karena saya udah lihat pensiun yang benar-benar masuk akal tuh ada di sini gitu ya. Tapi terserah dari Bapak Ibu, saya hanya mau sharing kenapa saya sama Pak Rusli sudah, apalagi Pak Rusli ya, orang muda yang jago online, kenapa dia sampai begitu fokusnya, karena dia udah lihat sesuatu di sini gitu. Mungkin Pak Rusli mau menambahkan, silakan Pak. Ya Bu Vita, betul. Jadi luar biasa ya. Jadi saya ini orangnya online ya, orang online, dan banyak belajar pada leader offline, karena kebetulan ya saya ketika ketemu ya seperti ini gitu ya. Saya kalau online itu ketika saya kerjakan bisnis kan banyak itu ya. Jadi 7 tahun saya itu bergerak di bisnis multi level, dan multi levelnya itu mohon maaf baru launching ya kan. Dan saya dulu keyakinan yang salah ya, menurut saya ya, keyakinan salah, karena saya dulu diingatkan oleh teman katanya yang udah senior saya, bahkan saudara sendiri. Saya lupakan ingatan dia, tapi saya teringat lagi setelah masuk ini. Katanya gini, menurut orang-orang sukses bisa dicari di buku Robert Kiyosaki, itu kalau mau berbisnis yang enak, nyaman, bahkan diwariskan, itulah perusahaan di atas 10 tahun. Nah, itu yang diingatkan dulu. Nama juga masih ya, kalau kata orang itu belajar dari pengalaman sendiri, betul ya? Coba ketik satu-satu. Belajar dari pengalaman sendiri. Jangan-jangan udah tidur. Halo? Bisa? Masih jelas nggak saudara suara saya? Jelas Pak. Oke ya.
kalau belajar dari pengalaman sendiri, jadi saya masih prinsip itu ternyata. Jadi saya mau ngalamin sendiri lah kegagalan bangun bisnis, udah puluhan ribu tim tutup gitu. Saya ingin merasakan sendiri gitu. Jadi benar pikiran saya seperti itu. Jadi saya mengalami itu, saya nggak percaya sama itu. Jadi setelah saya itu saya baru belajar lagi. Kata guru saya, mentor saya, kamu tidak, jadi gini, ketika kita jalan malam-malam, kita berjalan, kita tak masuk lubang situ ya, lubang situ, kita jatuh dalam lubang situ, ya, kita jatuh maka kita akan sakit, luka-luka. Nah, kemudian ya bayangin, kemudian ada anak atau teman-teman kita yang di belakang yang mau melewati jalan itu, terus kita berprinsip belajar dari pengalaman sendiri. Udah, kita nggak ngomongin, udah biar dia belajar merasakan jatuhnya, sakitnya gitu, seperti itu. Tega nggak teman-teman? Kan enggak kan? Nah, ternyata yang terbaik itu belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang lain yang terbaik, maka kita akan menjadi luar biasa. Tidak menghabiskan waktu 7 tahun. Wah, 7 tahun itu luar biasa. Apalagi 10 tahun, ya kan? Orang muntilan bergerak, jatuh bangun lagi. Kenapa? Karena berada di kendaraan yang tidak tepat, gitu, ya kan? Baru 2 bulan, baru 1 tahun ganti marketing plan, ganti harga ini, ganti harga itu. Pengalaman saya, kualitas, mohon maaf ya, ketika online, kualitas rekrutan saya itu, ya teman-teman ini ya, yang cepat-cepat ini, 50 closing itu sebulan itu mudah. Kalau tahu cara ini, kalau tahu cara ilmunya ya, 50 closing kan itu sangat mudah sekali, sangat bisa sekali. Apalagi teman-teman ini fokus menyimak ini, setelah selesai kalau ada level ulangnya disimak terus sampai puluhan kali sampai paham, maka akan jadi closing mudah gitu. Nah, orang ya, bayangin saya, jadi saya punya tim yang dia nggak bisa rekrut offline, ya, nggak bisa rekrut bisnis yang berbayar, misal 3,5 ya dapat produk, dia masuk bisnis daftar gratis ini gampang rekrut gitu, ya kan, gampang merekrut ya. Kenapa? Udah terbiasa rekrut yang 3,5, 2 juta, 8 juta sekian gitu ya. Masuk di bisnis ini udah 3 bulan 1 juta, 3 juta, banyak itu tim-tim. Wah, sangat bagus sekali ini timnya, perusahaannya, daftar gratis, harga murah, premium, mantap katanya gitu ya. Nah itu, jadi kita udah, saya mengapa saya di sini, karena saya udah belajar dari pengalaman saya itu. Saya tidak mendengarkan kata-kata orang yang memang sudah pengalaman lebih dulu. Nah, jadi makanya saya mau sama Bu Pita memutuskan, saya Bu Pita udah ketemu perusahaan yang luar biasa. Bahkan ada 2 teman saya ya, kemarin saya beberapa kali di 2023 ketemu, saya bergabung karena saya tetap ya percaya di multi level. Yang 1 tahun belum 1 tahun ganti marketing plan, langsung saya berhenti. Kenapa? Ketika kita ganti marketing plan ya, kita edukasi ke bawah itu sangat capek gitu kan, sangat capek sekali, bahkan berhenti total. Nah, sedangkan kita udah ngeluarin tenaga pikiran di situ. Nah, sedangkan semua orang untuk menjalankan misi multi level ya, itu tujuannya apa coba? Pasti nyari pensiun, betul nggak Bu Vita? Ya. Pensiun bisa diwariskan, kita mewariskan itu, bukan mewariskan pekerjaan. Contoh, kalau kita punya KP Bu Vita, yang diwariskan itu pekerjaan dan penghasilannya Bu Vita ya, Bu Vita ya. Tapi kalau di Songhor itu yang diwariskan itu apanya? ATM-nya, setiap tanggal 10 ambil duit. Luar biasa, betul? Nah, tapi nyatanya ya, sekali lagi, nyatanya itu tidak hanya PHP kalau kata Bu Vita ya, PHP. Jadi tidak hanya PHP, kita udah 100 juta per bulan, 300 juta per bulan. Saya sangat sayang sekali punya upline 300 juta per bulan, tutup perusahaannya, 0. Nah ini yang sangat sakitnya di situ gitu kan. Dan mohon maaf, kalau kualitas leader ya, kita ini leader, kita ini hebat, tapi perusahaannya nggak hebat, itu yang jadi masalah. Andaikan saja teman-teman saya umumnya kalau menjalankan multi level, satu aja
orang nggak bisa apa-apa, orang nggak bisa ini. 5 tahun itu 100 juta per bulan positif. Yang jadi masalah adalah perusahaan kita semangat, komitmen, perusahaannya tutup. Masa kalah sama semangat downline ya, sama mitra ya kan gitu ya kan. Masa kalah sama semangat yang bukan punya perusahaan, kan aneh gitu ya kan. Nah, jangan sampai kita itu yang hebat-hebat ini, yang luar biasa ini, apalagi punya pengalaman segudang, itu terjebak dengan katanya ini ya kan. Karena statistik membuktikan itu, katanya statistik. Dulu saya orangnya nggak percaya sama buku. Dosen saya, bahkan guru saya anggap saya lebih pintar daripada guru gitu. Tapi saya sekarang karena mindsetnya salah, sehingga tindakannya salah, hasilnya juga salah gitu. Nah, ketika saya beneri pola pikir saya, ternyata seorang guru itu lebih pintar daripada saya. Itu beda hasilnya, ya kan? Karena kita siap belajar, jadi pintar beneran kita kan. Jadi jangan bahasanya di sini. Kalau upline itu dari saya sangat nurut sama upline, sama Bu Vita. Katanya 3, oke, siap. Pokoknya nggak usah pusing-pusing. 1 tahun begini, oke, siap. Yang penting saya jalankan maksimal gitu. Jadi itu kenapa saya itu bukan, mohon maaf, pengalaman saya 1, 2, 3 bulan. Kalau kualitas leader yang bisa merekrut itu penghasilannya besar 3 bulan pertama. Tapi di bulan keempat, bulan kelima itu nurun, karena kemampuan orang terbatas untuk merekrut, ya kan. Kemampuan orang duplikasi itu susah, apalagi bisnisnya daftar bayar gitu loh, ya kan. Nah, kita sama-sama paham ya. Nah, jadi di situ. Sedangkan penghasilan itu didapat dari pertumbuhan member dan repeat order. Nah, masalahnya repeat order di luar sana bukan jadi duit, tapi jadi poin, nunggu reward, ya kan. Harus begini, dapat reward, kelamaan, ya kan, kelamaan itu ya. Kalau di sini repeat order jadi duit, penghasilan naik, wah, dahsyat gitu ya kan. Jadi udahlah, pokoknya udah di sini aja. Karena saya, kalau bahasa saya, kalau untuk kualitas ya, jangan sampai teman-teman yang hebat luar biasa itu di perusahaan yang kurang tepat, ya kan. Kecuali teman-teman ingin merasakan, ya udahlah, saya ingin belajar dari pengalaman saya, boleh. Karena saya udah mengalami 7 tahun. Karena saya percaya nggak ikut data yang memang udah dibuat orang pinter ya, bahwa 10 tahun bisnis yang bertahan dari 100 bisnis itu hanya 1 yang bertahan. Bayangkan, hanya 1 ya. Jadi wajar kalau perusahaan baru launching tutup 2 tahun, tutup 3 tahun, tutup 5 tahun, tutup ini kan, bahkan nggak sampai 5 tahun. Di bawah 10 tahun 100 perusahaan itu hanya 1 bertahan. Nah, ini Songhor 18 tahun nggak ada leader, tetap berkembang. Apalagi coba, ya kan gitu. 18 tahun tidak ada kita di sini, tidak ada Zoom kayak gini, tetap 7 cabang. Nah, makanya marketingnya ini unik. Makanya sampai sekarang saya, Bu Vita, ya, Acip, ya, Pak Wijaya sangat luar biasa, Pak Sukiran dan Pak Rahmat dan lain sebagainya ya, yang memang luar biasa. Mereka ngelihat sistem bisnis ini, ngelihat produknya dahsyat. Mereka mau, nggak tahu lagi saya kan, karena saya ini ketemu langsung dengan para leader hebat. Mereka ngelihat konsepnya dahsyat luar biasa. Bahkan saya kalau tanya sama Bu Vita berapa? 20 juta. Waduh, saya kaget. Saya tanya Mas Acip, gimana Pak Acip? 6 juta. Aduh, saya nggak ngerti, yang penting duit masuk gitu. Ya udahlah, kata saya, kita ini udah percayakan aja, pokoknya kita kerjakan maksimal. Kata saya, kita jalankan, udah kerja males 1 tahun, yang penting jalankan sistem, ya kan. Walaupun nggak dapat 3 bulan, nggak dapat bonus, itu memang sistemnya gitu ya. Adapun yang udah dapat, seperti bulan pertama ada yang 4 juta, bulan pertama ada yang kayak itu malah pemecah rekor Bu Vita ya. Bu Vita aja 1,7 loh di bulan pertama, tiba-tiba bulan kelima 20, apalagi yang 4 juta kan. Ya kan, luar biasa ya kan. Artinya apa? Artinya di sini ini nggak perlu, sebenarnya udah jalankan aja programnya gitu, maksimalkan. Jangan setengah-setengah, karena kita di sini lihat sistem gitu ya kan, lihat sistemnya unik, orang nggak tahu sistem ini. Tambah produknya Pak Rusli. Ya, betul. Salah satunya ini Bu, sistemnya juga, karena produknya juga ya kan. Sistem ini kan sudah 35 tahun ya kan.
ya kan? Sudah 35 tahun nggak pernah berubah. Artinya sistem ini memang segitu-gitu aja. Kenapa 18 tahun itu nggak pernah berubah? Nggak pernah berubah karena produknya berkualitas, ya kan? Seperti itu ya. Jadi selama 18 tahun itu sistemnya nggak pernah berubah. Kenapa? Seperti kata saya tadi, ini sistem bisnisnya beda, konvensional gitu ya kan. Konvensional itu beda beli 1 sama 10 sama 1 ton, ya kan. Nah, dua caranya. Kemarin itu konvensional. Nah, sekarang kita mau jualan sendiri atau bangun komunitas seperti itu. Jadi memang produknya berkualitas, sistemnya berkualitas, perusahaannya hebat, dahsyat luar biasa. Seperti itu, Bu Vita. Ya, terima kasih Pak Rusli. Jadi untuk seterusnya, terima kasih. Kita buka tanya jawab Bapak Ibu. Kita butuh sekali masukan dari Bapak Ibu atau Bapak Ibu ada bertanya.